Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Agus Sugiarto. My colleague student number 19 30 32. I want to share about Thailand cross culture understanding. First, I want to tell you how about people of Thailand ethnic, atau yang dalam bahasa Indonesia, bagaimana kita mengetahui etika orang di negara Thailand. Yang pertama itu adalah jangan sekali-kali kita menghina keluarga kerajaan, karena orang-orang Thailand sendiri itu sangat mengagumi dan memandang keluarga kerajaan itu sangat-sangat dipuja atau sangat-sangat disanjung. Bisa kita lihat kalau kita ke negara Thailand, akan kita melihat foto anggota kerajaan itu bisa ada di mana-mana, termasuk mungkin salah satunya seperti di toko dan rumah-rumah penduduk. Kemudian selanjutnya, etika saat kita berkunjung ke kuil yang ada di Thailand. Penduduk Thailand yang mayoritasnya beragama Buddha sangat-sangat menjaga etika, terutama saat beribadah di kuil atau tempat-tempat suci lainnya. Oleh karena itu, bagi kita atau wisatawan yang akan sekedar datang untuk menghibur, diharapkan melakukan hal yang sama. Kemudian etika selanjutnya di negara Thailand itu, kita harus melepaskan sepatu atau alas kaki, itu sangat-sangat wajib di sana. Maksud di sini adalah kita harus melepas alas kaki saat kita akan masukin rumah pribadi atau bahkan beberapa toko dan kantor-kantor yang ada di negara Thailand tersebut. Biasanya itu terdapat suatu garis, dapat kita lihati itu terdapat suatu garis dan tumpukan sepatu di pintu-pintu masuk. Di sana kamu bisa melepaskan alas kaki yang ada garis dan depan pintu-pintu masuk tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah jangan sekali-sekali kita meremehkan simbol agama mereka, yaitu agama Buddha. Thailand adalah suatu negara dengan mayoritas yang beragama Buddha. Di sana dapat kita ketahui bersama, setiap patung-patung serta situs yang memuat gambar-gambar Sang Buddha harus benar-benar itu sangat diperlakukan dengan sangat-sangat hormat. Kemudian yang berikutnya adalah jangan sekali-sekali kita sampai menyentuh atau memegang kepala orang. Di Thailand, kepala itu sangat dan dianggap suci. Bagian tubuh menurut mereka, kepala itulah bagian yang sangat suci dan dianggap bagian tubuh yang sangat bersih, sehingga dianggap seperti kurang ajar jika menyentuh kepala atau rambut orang. Mungkin di negara kita Indonesia, mungkin hal-hal yang paling tidak disenangi mungkin sedikit sama, yaitu paling dianggap tidak sopan, itu kurang ajar kalau kita sampai memegang, apalagi bahkan memukul kepala orang itu. Kemudian masyarakat Thailand di sana, khususnya yang beragama Buddha, yang mayoritasnya memang mereka Buddha, itu di sana mereka sangat menghormati para biksu, karena dianggap para biksu yang akan kita temui di seluruh pelosok Thailand, mereka menganggap adalah orang-orang yang sangat religius dan dihormati. Mungkin kalau di Indonesia, mungkin kalau yang di Muslim, kita mayoritas Muslim, mungkin itu seperti ustadz atau kiai-kiai besar gitulah. Itu
Itu kalau mungkin di negara kita gitu kan. Tapi kalau di negara mereka yang mayoritasnya Buddha, itu sangat-sangat mereka menghargai biksu. Dan di sana itu mereka pasti selalu tunduk gitu, tunduk ketika bertemu biksu gitu. Dan hal yang paling tidak disukai di sana adalah sama biksu itulah, jangan sekali-sekali kita terlalu banyak nanya atau bertanya hal-hal yang berkaitan pribadi atau tentang mereka gitu. Apalagi di sana, ya kan? Apalagi yang menemui itu, yang menanyakan itu adalah seorang wanita. Itu di sini saya pesan untuk agar lebih berhati-hati bagi kaum wanita atau perempuan kalau sampai ketemu biksu, jangan menanyakan hal-hal yang pribadi mengenai mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya ialah membalas salam. Membalas salam itu kalau bahasa Thailandnya yang saya tahu atau yang pendengar itu dengan ucapan wai gitu kan. Jadi misalnya contoh gini, salam. Kalau kita salam, kalau di sana wai, ya wai. Misalnya orang Thailand adalah cara orang Thailand, salam atau wai itu adalah cara orang Thailand menyapa atau melontar. Kalau biasanya halo, biasanya begitulah. Nah, mereka akan, kalau kita membuat salam, pasti mereka akan menundukkan kepala dan meletakkan tangan seolah-olah dalam posisi berdoa gitu. Okay, next I want to tell you about food of the Thailand. Negara Thailand, nasi masih menjadi salah satu makanan pokok orang Thailand. Dengan berasnya yang terkenal itu adalah beras wangi Thailand. Beras wangi Thailand adalah itu salah satu beras kebanggaan orang-orang Thailand, yaitu seperti ketan atau bahasa Thailandnya itu apa ya, khao niao ya, kalau tak salah saya itu khao niao gitu kan. Itu yang termasuk beras pokok, dan itu banyak sekali dijumpai di daerah Thailand Utara dan Thailand Timur. Daerah Thailand Utara dan Thailand Timur laut biasanya itu banyak dijumpai beras ketan atau khao niao bahasa Thailandnya sih. Mereka biasa itu kalau makan nasi itu dengan masakan, contohnya seperti kari atau sekedar masakan tumis, atau dengan hidangan lain yang biasanya mereka itu selalu memakai bumbu-bumbu cabai atau limau. Itu si limau itu kata lainnya jeruk, dan biasanya mereka selalu menggunakan bumbu itu serai gitu. There is the kind of Thailand food. Oke. Sini ada beberapa kuliner khas negara Thailand yang sering kita dengar, mungkin secara umum lah yang sering kita dengar di sini. Apalagi nanti kalau kita sampai ke negara ke Thailand, atau teman-teman atau yang lainnya sampai ke Thailand, jangan sampai kita melewatkan kuliner atau makanan khas Thailand itu ya. Mungkin salah satu yang terkenal adalah sampai di negara kita Indonesia, yaitu makanan tom yum. Tom yum itu memang berasal dari Thailand. Tom yum itu adalah sejenis sup ikan, sejenis sup khas Thailand yang satu ini sangat populer, bahkan udah mendunia ya, yang namanya tom yum itu. Kemudian ada yang namanya pad thai, ada yang namanya khao pat, dan terus ada namanya som yan, dan masih banyak lain lagi produk-produk makanan atau food dari negara Thailand yang bisa kita nikmati saat kita berwisata atau berlibur ke negara Thailand tersebut. Selanjutnya di Thailand itu, di sana mereka menganggap ular, karena satu desa, istilahnya desa Bangkok itu, ketika ular dan manusia itu hidup itu seperti sahabat.
Kalau di Tiongkok mungkin pernah teman-teman dengar atau pernah dengar membaca itu, di Tiongkok tuh ada sebuah desa yang setiap penduduknya itu memang memelihara, memang seperti suatu peternakan, ratusan bahkan ribuan ular di perkarangan rumahnya itu. Tapi sebenarnya kalau di Tiongkok itu ular sendiri itu bukan untuk peliharaan sebenarnya gitu loh. Karena mereka diternak untuk akhirnya itu dibunuh dan dimanfaatkan tubuhnya gitu. Beda dengan Thailand. Kalau di Thailand itu mereka justru di sana itu ular-ular di sana tidak pernah dibunuh. Justru mereka dijadikan sahabat yang baik kalau di Thailand gitu loh. Kemudian selanjutnya cara kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang Thailand, sapaan dan terima kasih gitu kan. Orang Thailand itu sangat terkenal dengan keramahannya karena mereka itu selalu menyapa dengan sapaan khas mereka itu kan. Semua sapaan selamat pagi hingga malam atau selamat datang itu disamakan sama mereka semua tuh dalam bahasa Thailand itu kan. Kalau misalnya selamat pagi, selamat malam, selamat datang itu disamakan sama mereka itu, yang semua itu disamakan dalam bahasa Thailand itu. Yaitu misalnya kalau kita misalnya untuk sama perempuan itu kalau bahasa sama Thailand, bahasa perempuan itu misalnya sawadika. Itu sawadika itu untuk perempuan dan kan. Dan kalau untuk menyapa atau sapaan untuk laki-laki itu di yang bahasa Thailand itu, yang setahu saya, mohon maaf kalau saya salah atau saya lupa, itu bedanya itu kalau yang tadi sawadeka gitu kan, itu untuk perempuan. Kalau yang laki-lakinya itu sawadekap, beda itu ada sawadekap gitu kan. Biasanya kan logat orang itu sawadekap gitu kan. Nah itu untuk laki-laki, bedanya itu aja ya. Mohon maaf kalau kira-kira saya salah atau lupa, itu yang seingat saya gitu ya kan. Dan kalau perempuan itu mereka selalu menggunakan akhiran kalau nama panggil itu K gitu. Sedang laki-laki itu selalu menggunakan kap, itu yang seperti saya bilang itu kan, sawadeka itu kan, itu khusus untuk perempuan. Misalnya itu artinya mengucapkan salam, kita sawadekap gitu kan, sawadekap gitu. Kita mengucapkan salam kepada seorang laki-laki itu. Begitu pula dengan ucapan terima kasih bahasa Thailand gitu kan, laki-laki itu berkata misalnya ucapan terima kasih gitu kan untuk laki-laki, mereka selalu berkata kop kun kap, kot kum kap, itu khusus untuk laki, tetap mereka ada kapnya gitu loh ya kan. Nah kalau untuk perempuan itu misalnya kalau perempuan lah ya, kop kun ka gitu kan, bedanya itu aja. Kop kun ka itu misalnya bahasa ucapan terima kasih untuk perempuan gitu ya, bedanya ka sama kap aja itu. Nah, itu. Dan satu hal lagi, kalau orang Thailand ya kan, kalau kita mungkin bilang iya gitu kan, kalau mungkin kalau di Thailand itu bilang iya itu cukup berkata ka gitu atau kap gitu, sama. Kalau di kita misalnya iya gitu kan, nah kalau di sana itu ka itu kan untuk yang perempuan, kalau misal kap untuk laki-laki. Itu kalau di negara kita Indonesia itu sama dengan artinya iya gitulah. Oke. It's a little of cross culture understanding of Thailand from me. If I have any mistake, please forgive me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang paling menarik kalau kita berkunjung atau berwisata ke negara Thailand atau ke negara Gajah Putih yang perlu benar-benar kita perhatikan adalah dari budaya di Thailand itu sendiri. Dan maksudnya begini, jangan sampai kita tertipu dengan para wanita-wanita cantik di sana. Karena di Thailand itu paling terkenal dengan yang istilah mungkin ini dengan transgendernya. Ada salah satu yang paling ironi dari negara Thailand itu adalah yang selalu kita dengar dan pernah mungkin teman-teman dengar, yaitu
Ladyboy itu adalah para pria atau laki-laki yang berubah menjadi wanita gitu loh, yang berubah menjadi wanita. Mungkin di negara kita juga ada ya, tapi kalau di Thailand itu yang saya tahu itu levelnya udah lebih ekstrim dari negara kita gitu loh. Nah, karena hal tersebut bisa dilihat dari penampilannya, mungkin dari face-nya. Mereka benar-benar sangat cantik, sangat-sangat luar biasa gitu. Bahkan seorang laki-laki yang merubah face-nya atau gayanya menjadi seorang perempuan itu memang luar biasa. Bahkan gitu, saking begitu cantiknya gitu, wanita-wanita asli di Thailand itu terkadang itu sangat merasa iri gitu dengan penampilan perubahan perwujudan yang laki-laki menjadi perempuan, atau istilahnya kita itu yang maksudnya transgender lah gitu kan. Oke. Kemudian etika atau etnik lainnya dari negara Thailand itu adalah biasanya kalau keluarga raja di sana itu orang-orang atau mayoritasnya sangat sensitif gitu loh. Mereka punya aturan sosial terutama dalam kebebasan berbicara gitu. Di Indonesia, contohnya di Indonesia ya. Di Indonesia kita bisa berkata apapun, bahkan termasuk menyindir presiden ya. Tapi kalau di Thailand tidak bisa. Karena di sana aturan sangat berbeda. Misalnya di Thailand itu yang ternyata aturan soal kebebasan berbicara itu sangat begitu ketat. Jadi kita nggak bisa terlalu ekstrim lah dalam misalnya apalagi sampai kita itu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin kalau di sana raja-raja, kalau kita pemerintahan, itu nggak bisa. Itu sangat ketat di sana. Jadi kalau kita berkunjung ke Thailand itu sangat kita hargai itu keluarga kerajaan.